yang bikin puyengnya gitu, honestly ya. Jadi bikin kita sebagai middle class people tuh jauh lebih overthinking. Kayaknya kita merasa it's never enough. Mau gue udah ibaratnya kerja keras, udah jungkir balik kerja, kayaknya nggak cukup-cukup. Tapi it is what it is. Kita harus bisa handle apa yang di tangan kita sekarang dengan pekerjaan kita. Tapi dengan segala pekerjaan kita sekarang, ini deh simple step-step yang harus bisa dilakuin in order to not only survive, tapi paling nggak ada yang bisa ditabung sedikit lah gitu ya. Oke. Yang pertama itu selalu sisihkan. Aku bilang kalau misalnya pendapatan kamu UMR gitu, ya udah coba aja sisihin dari 100.000. Apapun yang bisa kamu sisihin, karena di masa depan kalau kamu nggak punya tabungan, kamu yang lebih punya kesulitan. Itu satu. Yang kedua, kadang harus ganti lingkungan. Ganti lingkungan itu aku melihat banyak pertemanan yang memberikan keborosan dibandingkan berkah dan manfaat. Ya, gue nggak bohong. Dan yang ketiga yang ngebantu sekarang ini ya, detox sosial media. Terlalu banyak notifikasi sehingga kebanyakan distraksi ya gitu. Yang tadinya misalnya lagi scrolling ada flash sale. Karena aku ingat, aku baca buku bagus cuma lupa judulnya apa. Dia bilang, yang akan mengganggu hidup manusia itu adalah nyamuk, bukan gajah. Ketika kamu melihat rintangan yang besar ada di depan mata, kamu akan menghindar. Kamu punya kekuatan untuk menghindar. Tapi ketika banyak nyamuk kecil di sini gitu, di atasinya tuh juga ya udahlah pakai raket, besok ada raket lagi gitu. Jadi hidup kita ini terlalu penuh dengan distraksi yang rasa-rasanya membutuhkan budget. Yang paling penting sebenarnya adalah buat budget. Budget itu adalah limit batas kemampuan. Ya, mampunya di mana itu diingetin dulu nih sama budget. Aku yakin dulu aku jadi pekerja kuli tinta itu sehari itu 30.000. Sekali makan siang sampai nyampe kantor habis. Aku yakin Kamel, Kalusi juga tahu rasanya jadi siaran cuap-cuap dibayarnya 10.000 per jam. Nah, kan? Cuma di saat itu mengajarkan, titik hidup aku tuh nggak selalu harus ada di situ ya, gitu. Jadi kalau sekarang lagi susah, ya jangan liatin susahnya terus aja. Dan tadi ingat, kalau pertemanan kamu ngeluhin susahnya terus, 80% kepala kamu isinya susah. Mohon maaf. Jadi gimana? Jadi salah satu yang kakak saya sih yang bilang, saya itu adalah orang yang selalu melihat positif. Jadi ada kejadian jelek bawa positif gitu. In the end yang bikin muka keriput, hidup makin sulit tuh karena kita negatif. Kalau kamu merasa kurang, kamu merasa ini gue miskin terus gitu, ya kamu akan ada di situ. Makanya aku selalu bilang, jangan pakai jiwa Miss Queenku meronta gitu. Kamu mengakui kamu miskin. Kamu say that to yourself. I'm gonna be rich baby gitu. Rich gitu. Aku bisa gitu. Dia bisa gitu. Jadi sebenarnya sebelum memanage keuangan, kamu manage dulu pikiran. Kalau pikiran kamu sulit, nggak ada ya hal-hal baik yang bisa dikasih. Dan aku percaya kalau kamu tidak bisa mengelola hal kecil, kamu nggak akan bisa mengelola hal besar. Kalau kamu nggak bisa manage duit kecil, kira-kira kamu bisa nggak manage duit besar? So good Alia, bagus banget. Gue ulang sedikit highlight beberapa tadi ya. Kadang-kadang yang merusak kita, yang bikin kita kebelengar itu bukan justru a big problem. Kita bukan sering kedistraksi sama gajah di depan mata kita, tapi sama nyamuk-nyamuk nakal yang kecil-kecil yang menjadi distraksi yang kadang-kadang menurut kita, it's nothing. Check out, it's nothing. Parfum Melanie udah segera skincare, makeup, aduh ada yang jualan.
And knowing your weakness. Ada orang yang weaknessnya itu belanja online. Gue tuh nggak terlalu gitu ya. Gue itu hobi belanja ke mall. Jadi kalau habis pulang gereja nih ya, gue jalan ke Zara, ke H&M, kemana. Yang menurut gue nggak mahal-mahal banget lah, nggak premium banget. Kan masih oke, kualitasnya bagus. Lo imagine tiap minggu kalau gue begitu, habis juga duit, say. 3 tahun bisa beli rumah, gue yakin. Tadi lo Di ngomong gitu Jogja tuh, paling nggak di Gitu tuh Jogja gua- gue beli. Di situ lo kos-kosin. gue kehajar karena laki gue udah bilang, lo tuh you have problem lo dengan window shopping, and then turn out akhirnya bukan window shopping, you are shopping. Karena kan tiap hari, baju H&M biar kata nggak mahal-mahal juga kalau misalnya tiap minggu kita beli juga berapa ya kan? Benar. Pokoknya itu tadi kuncinya sebenarnya ya yang tadi Alia bilang, jangan pernah mengecilkan uang kecil. Jadi kalau misalnya kalian sekarang punya uang berapapun, mau beli saham aja sebenarnya kalau mau belajar saham itu juga bisa kok gitu. Kalian lihat deh gitu, modal 100.000 aja bisa sebenarnya. Bener deh gitu. Jadi coba untuk mengganti lifestyle. Kalau perlu mengganti teman ya Al, jangan sampai keracunan kepalanya. Atau ketemunya Benar, online gini aja lah ya, biar nggak ke mall ya, Kamel ya. Dan mengganti apa yang jadi FYP kita ya. Kalau kita FYP-nya ngeliatin orang-orang yang duduk di bisnis kelas, tiba-tiba dari ini kayaknya ada pintu, dia kayaknya punya pintu Doraemon deh, dari Jepang dia pindah ke Amerika. Ya udah, tadi Alia bilang tapi mindset harus dirubah, jangan dikit-dikit gue emang miskin, jiwa miskin meronta. Itu gue bagus, teman-teman Muslim tuh suka bilang, supir gue suka kalau ngelewatin rumah bagus, mobil bagus, kalau kita belum mampu salawatin dulu, bener gak sih gitu katanya? Iya. Yakinin kalau kita Dibukain jalan, jangan julid ya Allah, bukain jalan. Gimana caranya saya bisa kasih keluarga saya rumah kayak gini? Gitu. Jangan mikirin nih yang kaya makan apa ya, gitu. ya. Bukan Salah, urusan kita pikirannya ya. salah, manifest. Iya. Dan again, grateful itu di Kristen juga ada tuh ya, di Alkitab tuh, bersyukur dengan berkat kecil yang Tuhan percayakan, niscaya akan ditambahkan dipercayakan berkat-berkat besar. Kalau berkat kecil aja kita nggak bisa to the max untuk ibaratnya ngelakuin yang terbaik, gimana mau dipercaya berkat yang besar? Dan tentu lagi tadi apa sih ya, gue lupa. Oh, dari hal kecil tuh kita bisa ngirit, dari kopi. Hari ini siang gue akan ketemu sama Lucy di salah satu tempat coffee shop yang harganya gue tahu lumayan untuk brunch. I'm gonna bring my own coffee, Lucy Wiryono. Buat tumbler ya. Kalau gitu kita duduk di depan aja taman, bawa kopi masing-masing. Keringet buntet. Alia, next time kita colek-colek lagi ya. Seems like Boleh teman-teman dong. pada suka topiknya. Alhamdulillah. harus kayaknya harus kita spesifikin nih topiknya gitu ya, misalnya budgeting sekolah anak gitu, itu kan penting juga ya gitu. Misalnya budgeting buat liburan, masih layakkah aku liburan padahal uangnya mepet, nah gimana caranya gitu. Nanti kita akan colek-colek Alia lagi. Terima kasih banyak Al buat waktunya hari ini, teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Makasih ya. Thank you ya. Thank you guys, thank you Alia. Have a great day. Jangan lupa kalau belum mampu salawatin aja. Bye guys.